Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro. Semoga Mas Bro diberi kesehatan selalu, lancar rezekinya, serta lobsternya lekas besar dan berkembang Mas Bro. Amin. Video saya kali ini Mas Bro, saya mau jelasin manfaat sisa pakan di kolam tuh Mas Bro. Sambil melihat video saya Mas Bro, jangan lupa ngopi, ngolah pikir, sama gedang goreng Mas Bro, mantap. Next. Nah, ini Mas Bro, kegunaan sisa pakan di kolam. Jadi begini ya Mas Bro, ini kolam buat yang outdoor, bukan buat yang indoor. Nah, kolam yang bagus tuh Mas Bro, berlumut gini satu. Yang kedua tuh Mas Bro ya, terkena sinar matahari langsung masuk ke kolam, nanti jadinya lumut gini Mas Bro. Nah itu lihat, itu kan berlumut Mas Bro. Nah ini banyak organisme kecilnya di dalam, banyak planktonnya, sumber makanan alami dari kolam, banyak bakteri baiknya Mas Bro. Terus Mas Bro, untuk masalah sisa pakan biar di kolam itu tidak bermasalah Mas Bro, pakainya dalam komposer ya Mas Bro ya. Penghancur makanan itu contohnya ikan-ikanan kecil tuh Mas Bro. Terus yang kedua, pakai keong Mas Bro. Keong Mas itu paling bagus Mas Bro, sama cacing tuh Mas Bro. Tuh ada lelenya Mas Bro, tak kasih lele gede Mas Bro. Tuh Mas Bro, lelenya Mas Bro. Ini penghancur makanannya. Yang kedua, yang ketiga Mas Bro, cacing Mas Bro, sama bakteri sama organisme kecilannya di kolam. Contohnya ikan-ikan kecil gini, plankton, itu menjadi rantai makanan di dalam kolam Mas Bro. Jadi sisa pakannya jadi rantai makanan di kolam, nanti nyuburin kolam jadinya lumpur gitu. Nice. Makanya kolam outdoor lebih bagus Mas Bro, lobsternya sehat-sehat, gak gampang kena parasit, kena jamur, sama kena virus, itu jarang Mas Bro. Kebanyakan yang kena penyakit itu lobster yang kolamnya indoor, di dalam ruangan, itu rata-rata banyak kasus tuh. Tuh lele saya lihat Mas Bro, ini dan komposer ya, penghancur makanan, sama keong Mas. Nah, kolam yang bagus begini Mas Bro, outdoor, langsung kena sinar matahari, airnya jalan. Ini kemarin saya isi air hujan Mas Bro, nggak ada yang mati. Tuh saya kasih makannya nggak aturan tuh. Dan komposer itu Mas Bro, penghancur makanan, contohnya ikan-ikan kecil gini ya Mas Bro ya, ikan lele, keong. Nah nanti itulah lagi jadi rantai makanan di kolam gitu, jadi nutrisi buat nyuburin kolam. Oke Mas Bro, paham? Kita ke kolam bawah. Kolam yang semi outdoor, indoor. Semi itu setengah Mas Bro. Soalnya kolam saya itu Mas Bro kena panasnya jam 1, ketutupan pondasi sini Mas Bro, dapatnya dari sana. Nah kolam saya Mas Bro ya, ini sisa pakannya saya nggak permasalahin, malah bagus buat kolam, nyuburin kolam, gak berdampak buruk di kolam Mas Bro ya. Kenapa Mas Bro? Dekomposer di kolam ini Mas Bro saya kasih banyak Mas Bro, sama organisme kecilnya itu di dalam kolam ini banyak Mas Bro. Tuh Mas Bro, lihat lobsterku, dilihat mata enak Mas Bro, gedut, gemuk, panjang badannya, tulangan ekor di bawah kepalanya itu kecil-kecil Mas Bro. Nah itu indukan yang bagus tuh Mas Bro, tuh lihat panjang-panjang badannya. Oke Mas Bro, kembali ke topik awal lagi Mas Bro. Dekomposer pengurai makanan itu Mas Bro ya, contohnya ikan-ikan kecil gini Mas Bro. Terus yang kedua keong Mas Bro, keong Mas itu paling bagus Mas Bro.
Yang ketiga ikan nila Mas Bro. Jadi dekomposer ya Mas ya. Pengurai makanan. Bentar tak cariin ya Masnya. Yang masuk sampai gede masuk dalam kolam ini. Tak kasih 3 kemarin waktu awal budidaya. Ada Mas Bro. Nah keong itu ya Mas Bro, kerjanya tuh makan ngemil gitu terus Mas Bro. Dia jalan, yang sisa-sisa pakan di dasar gitu Mas Bro, dihabisin sama dia Mas Bro. Nah nanti kalau itu kan dia terurai Mas Bro, jadi kecil-kecil dimakan sama organisme yang di dalam. Contohnya cacing, ikan-ikan kecil gini Mas Bro, ikan citul nih, sama plankton, sama organisme lainnya. Mas Bro dengerin ya, ini ilmu perikanan Mas Bro. Nah jadi Mas Bro, sisa pakan yang terurai tadi nyuburin kolam jadinya lumpur gitu Mas Bro. Nutrisi yang paling bagus buat kolam Mas Bro. Jadi rantai makanan, terus jadi sumber pakan alami Mas Bro. Lobster tuh nyenengin Mas Bro. Oke Mas Bro. Kalau Mas Bro bingung bisa WA saya, bisa tanya saya. Start awal budidayanya ini saya jelasin lagi Mas Bro. Dengerin Mas Bro, fokus. Ini buat yang kolam beton, buat kolam tanah, bukan kolam terpal atau akuarium ya, dengerin. Sebelum Mas Bro start budidaya, kolam dimasukin tanah segini Mas Bro. Tanah Mas Bro, bukan lumpur ya. Terus di kolamnya itu diisi cacing Mas Bro. Cacing tanah Mas Bro cari atau beli. Nah habis itu dimasukin cacingnya, biar tanahnya itu subur Mas Bro. Dikasih air Mas Bro, 15 cm segini. Habis itu diendapin, diemin selama 1 minggu biar tumbuh lumutnya, biar tumbuh plankton, bakteri dan organisme kecil lainnya Mas Bro. Nah habis itu Mas Bro diisi air 1 hari itu Mas Bro. Nah baru besoknya diisi lobster. Caranya Mas Bro, kalau lobster datang gitu kan, ini wadah ini Mas Bro. Terus lobsternya tuh Mas Bro dicipratin air dikit-dikit Mas Bro, biar dia adaptasi sama airnya yang di kolam itu. Ditunggu sampai 20 menit, lalu habis itu dimasukin ke kolam. Itu paling gini Mas Bro, lobster pun cepat gedenya Mas Bro, tak jamin tuh Mas Bro. Kita pakai sistem alam liar tapi lobsternya hasil budidaya. Ini tak keluar Mas Bro, gede-gede Mas Bro. Nah kalau yang buat kolam terpal, akuarium, saya belum pernah coba Mas Bro. Saya sistemnya dari dulu main ikan pakai sistem gini Mas Bro. Ya saya kasih makannya enggak aturan tuh. Kalau udah tahu ilmunya enggak masalah Mas Bro, enggak berdampak buruk di kolam. Kalau yang belum tahu bisa tanya saya atau join di grup WA saya Mas Bro, budidaya lobster. Lihat kolamku natural Mas Bro. Kolam kalau udah berlumpur, banyak lumpurnya Mas Bro, itu paling bagus Mas Bro. Lumpur udah jadi, kolamnya berlumpur, wah udah itu. Lobsternya cepat gedenya, bakteri baiknya di dalam tuh banyak Mas Bro. Itu. Gede Mas Bro. Yangnya nggak ada Mas Bro, gede-gede kayaknya Mas Bro. Boleh dicoba di rumah. Jangan pakai ikan lele ya kalau nggak tahu ilmunya. Lihat lobster Bro. Betina gulmunya kayak gitu Mas Bro, itu betina itu. Nah yang masuk di lubang tuh. Ini tak buatin ilmu gratis, gak usah bayar Mas Bro. Kolam indoor itu ya Mas Bro paling resiko kena jamur, parasit, bakteri sama virus Mas Bro. Makanya saya buat semi indoor gini. Di kolam Buraya pun sama Mas Bro, tempat pengkraman sama.
Jangan salah melangkah waktu start ya. Ingat, Anda niat budidaya harus tahu ilmunya dulu. Tanya-tanya orang, kalau bingung tanya saya, join di grup WA saya Mas Bro. Tak masukin. Tapi buat yang budidaya, bukan buat yang pengepul ya. Mas Bro, next. Koram burayaku Mas Bro, sama tempat pengeraman. Lihat sistemnya seperti alami kan. Nih, air jalan masuk, buang ke sini. Tuh, ini air baru terus Mas Bro, dari sumur bor kedalaman 25 meter. pH nya 7. Diingat Mas Bro, pH air paling bagus buat lobster itu 7 Mas Bro. Tuh yang pas tuh. Nah, saya dekomposernya di kolam ini Mas Bro, pakainya kecebong gitu Mas Bro. Tuh, pakai dekomposer alami. Cebong tuh ya Mas Bro, sama kayak keong tuh Mas Bro, makan terus Mas Bro. Tuh lihat, kalau ada yang bilang kecebong makan lobster gini, sampean takut, jangan pakai olahan saya ini Mas Bro, jangan dicontoh. Kalau yang takut tuh ya, kalau belum tahu ilmunya. Ini lihat, kecebongnya banyak Bro. Soalnya Mas Bro, di dalam kolam saya ini Mas Bro, saya pakai sistem rantai makanan, sistem alam Mas Bro. Nah, makanya saya jual mahal, yaitu lobster yang bertahan hidup di kolam saya ini saya olah sendiri Mas Bro, saya sorterin, saya pilih. Enggak saya jual yang asal-asal tuh Mas Bro, yang gampang mati tuh Mas Bro. Ada harga, ada kualitas Mas Bro, gitu. Beda tangan, beda olahan. Makanya lobster saya cepet gede-gede bongsornya itu. Saya pilih ini tuh. Ya Mas Bro, tadi udah saya jelasin komplit sama bumbu-bumbunya ya. Itu ilmu perikanan, sampai Mas Bro gak usah bayar. Kalau mau join grup WA saya join, tapi buat yang pembudidaya, buat yang pemula. Buat yang pengepul, aku pembudidaya nggak usah join. Mending jualan aja Mas Bro. Jualan yang benar dulu, yang pinter, jangan nipu. Saya bagikan ilmu gratis Mas Bro ya. Jadi niat saya itu ya Mas Bro ya, membagiin ilmu ke pemula, kepada yang belum tahu. Soalnya saya udah kenyang Mas Bro mainan yang berinsang gini Mas Bro. Makanya saya bagikan ilmu saya itu, biar paham, biar dia bisa ngolah lobsternya dengan baik. Nanti dia ngajarin ke orang lain. Kemarin saya minta maaf Mas Bro, nggak bisa upload video, saya sibuk banyak tamu. Kalau mau jualan sampai drop saya sakit Mas Bro, sampai flu. Nah, semoga video saya bermanfaat Mas Bro. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar saya semangat lagi dalam membuat konten video Mas Bro, biar tahu, biar bisa nyiptain budidaya lobster dengan lobster yang berkualitas, bukan lobster abal-abal atau lobster kentang masuk kolam kejang-kejang tuh Mas Bro. Itu banyak kasus yang ditipu tuh Mas Bro ya. Katanya pembudidaya, tapi ditanya gini bingung, nggak bisa jawab. Itu apa Mas Bro? Jualan tahu aja Mas Bro. Makanya saya tuh bagian ilmu gini sampai muncul di YouTube tuh Mas Bro, sampai di Facebook. Niat saya bagiin gini ilmu, biar pada tahu, biar gak pada ketipu gitu. Lobster tuh Mas Bro banyak mafianya. Nah, makanya saya buat video gini. Saya ready ya Mas Bro ya, indukan 4 inci 250.000, kualitas super Mas Bro. Buah kok lobsterku Mas Bro, tak jamin udah banyak yang beli di saya Mas Bro. Gak ada yang komplain selama ini. Minimal beli 2 set untuk yang luar daerah, saya garansi 2 lobster selama perjalanan, plus 1 yang bertelur. Orang enak gimana Mas Bro? Sampai budidaya udah dapat yang bertelur, nanti dapat burayanya. Sampai bingung tanya saya ke WA atau join grup WA saya. Dan saya jual ready ya Mas Bro, koi indukan super sama koi yang berkualitas, warna bagus, jamin lobsternya, jamin koinya gini. Untuk koi COD di rumah saya langsung. Oke Mas Bro, paham?
Sekian dulu video dari saya Mas Bro. Terima kasih sudah mampir di channel kecil saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi ya Mas Bro ya. Semangat terus dalam budidaya lobster Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Selamat siang. Semangat. Here we go.